Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun framework MVC sendiri. Baik teman-teman, kita sekarang menginjak ke video bagian 7. Topik kita kali ini adalah kita akan melakukan optimalisasi kelas model yang bagian 2 ya. Nah, di optimalisasi kali ini saya akan spesifik membahas tentang bagaimana kita membuat satu metode select tetapi bisa mengakses ke banyak transaksi SQL. Itu ya teman-teman ya. Nah, konsepnya begini. Di video yang kemarin kan kita sudah membahas tentang metode select gitu. Nah, masalahnya di dalam metode select kemarin itu kita hanya menggunakan satu jenis atau satu buah perintah transaksi SQL. Kebetulan isinya kemarin kan ini, select name, nama from TTL mahasiswa. Dari kita yang kemarin kan ini ya. Nah, masalahnya ketika kita membangun sebuah aplikasi web, apa iya transaksi SQL-nya itu hanya satu? Kan enggak kan ya. Kan bisa saja suatu saat SQL-nya ini yang dibutuhkan, yang dieksekusi dari controller dan diperintahkan ke model ini barangkali kan ya. Bisa jadi nanti ganti ini gitu ya, bisa jadi ganti ini atau bahkan pindah ke menampilkan data lain seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa sebuah metode select ini bisa gonta-ganti gitu. Apakah bisa gitu ya, ini SQL-nya bisa kita gonta-ganti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar lebih lanjut mengenai perform regular expression match, atau kalau di PHP istilahnya adalah track match gitu ya. Track match itu built-in function atau fungsi bawaan dari PHP yang fungsinya untuk membaca pola-pola tertentu gitu. Dan sifatnya ini adalah pencarian biasanya gitu ya. Sebelum ke track match ini saya gambarkan dulu alur secara global aplikasinya. Kemarin kita sudah belajar controller dan sudah belajar model gitu. Nah, kalau di controller dan view kita mengenal view itu berlaku sebagai template gitu ya. Jadi view-nya bisa ditampilkan di controller, kemudian nilai dari view atau variabel dari view itu bisa kita kirim dari controller, begitu kan? Nah, bagaimana dengan SQL? Bisa nggak dengan logika yang mirip seperti controller dan view, sebuah model ini bisa mengakses banyak SQL gitu ya, banyak transaksi SQL. Jadi transaksi SQL-nya itu kita perlakukan sebagai template juga gitu. Kita perlakukan sebagai template, jadi SQL-nya itu kita definisikan di sebuah file yang terpisah gitu. Kita pisahkan dari model. Bisa dianalogikan di file ini ya, yang kebetulan saya kasih nama SQL.php ini analoginya itu mirip sebagai bank SQL gitu ya, atau kumpulan dari transaksi SQL atau template dari SQL gitu. Nah, nanti logikanya berarti template SQL ini akan kita include ke model 1.php ini. Kemudian dari template ini beberapa nilai yang mungkin berubah atau harus berubah itu dibaca polanya dibaca. Nah, ketika polanya cocok atau ketemu atau matching, nanti baru kita ubah dari
nilai yang dikirimkan dari controller. Itu ya gambaran umum logikanya gitu ya. Nah kemudian di sini saya akan membahas juga mengenai sedikit pola regular expression gitu ya. Walaupun saya tidak bahas mengenai pola-pola regular expression, tapi ini saya langsung tembak aja ke satu logika pola khusus untuk ini. Gitu. Saya sengaja tidak bahas pola regular expression karena kalau dibahas ini akan panjang sekali dan kita bisa keluar dari topik membangun MPC ini gitu ya. Kita fokus ke satu pola aja dulu. Nanti kalau kita mau belajar pola regek, barangkali di studi kasus lain kita membutuhkan regek baru kita baca gitu ya. Regular expression bisa juga diistilahkan regek gitu ya. Oke, saya lanjut balik lagi ke topik cara membaca atau alur logika dari pola regek dulu. Ini saya punya pola seperti ini, dimulai dari garis lurus ini. Kalau di keyboard ini biasanya istilahnya adalah pipeline gitu ya. Pipeline ini biasanya satu lokasi dengan tombol backslash, di atasnya backslash ya. Di atasnya backslash itu ada tombol pipeline gitu. Nah di PHP bisa saja diawali dari pipeline ini dan diakhiri dengan pipeline juga. Jadi ketika kita menuliskan pipeline di awal ini dan diakhiri dengan pipeline, terus di belakangnya ada S ini, berarti pola ini atau regular expression ini akan membaca serangkaian string atau huruf mulai dari awal sampai akhir gitu. Contoh seperti misalkan SQL-nya adalah ini, select bintang from TBL mahasiswa. Berarti dengan pipeline ini akan dibaca mulai dari huruf S, huruf yang pertama, sampai huruf A yang terakhir gitu. Atau kalau query-nya yang bawah ini, berarti yang dibaca mulai dari huruf S ini sampai huruf kurung kurawal tutup gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini query yang ketiga, berarti yang dibaca adalah mulai dari huruf S yang pertama, FS kan ya, sampai huruf petik 1 ya kan, petik 1, petik 2 ini kan penutupnya string ya, penutupnya string. Berarti yang dibaca mulai dari huruf S sampai petik 1 petik 1. Nah sampai petik 1-nya ini yang dibaca dari pola regular expression. Intinya pipeline ini mulai dari awal serangkaian huruf string sampai akhir gitu ya. Pipeline yang terakhir berarti menandakan sampai akhir. Nah setelah dibaca mulai dari awal sampai akhir, maka kemudian dicari yang dalamnya kurung kurawal gitu. Kalau ini berarti mulai dibaca dari huruf S sampai A, terus dicari ada nggak kurung kurawal buka tutupnya. Kalau nggak ada ya berarti dia dilewati gitu aja. Berarti break match-nya nanti nilainya false gitu ya, atau nggak ketemu gitu. Nah kalau yang ini, yang key kedua ini, berarti nanti akan yang dicocokkan polanya adalah yang ini, yang kurung kurawal buka, W kurung kurawal tutup gitu. Berarti ini ketemu gitu kan. Terus yang ini ketemu juga gitu kan, yang ada kurung kurawal buka tutupnya. Kebetulan ada dua ini, yang kurung kurawal W1 sama kurung kurawal W2 gitu. Itu ya. Berarti yang dibaca adalah, atau yang dicocokkan adalah, ada enggak kurung kurawal di dalam template SQL-nya gitu.
Nah, kemudian di dalam kurung kurawal ini masih ada tanda kurung, titik, plus tanda tanya, kurung tutup. Nah, ini maksudnya adalah yang akan diambil atau dibaca itu adalah sembarang huruf dan karakter gitu. Mau hurufnya A ya dibaca A, mau dibaca di dalamnya kurung kurawal A1 ya berarti dibaca A1 dan seterusnya. Kalau ini di dalam kurung kurawal W ya nanti akan dibaca W gitu. Yang ini W1 akan dibaca W1. Yang ini W2 juga akan dibaca W2. Itu ya kurang lebih logika dari pola regular expressionnya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke alur logika penggantian stringnya. Kan begini, string ini kan maunya diganti gitu ya, yang ini ya jangan W1, yang ini jangan W2 gitu, nanti akan diganti. Nah, langkah awal sebelum mengganti itu gini, kemarin kan kita sudah punya controller itu, kita sudah punya controller di mana controller ini akan mengakses model gitu kan. Berarti kalau kita analogikan atau kita jabarkan, alur yang pertama adalah ini, di controller akan memanggil metode select gitu ya kan, seperti kemarin kan sudah gitu kan. Cuma masalahnya metode select ini butuh parameter gitu. Parameter yang pertama adalah kita perlu menambah SQL-nya ini mau ngambil key yang mana nih gitu kan, karena kan bisa jadi nanti di sini ada banyak SQL kan, tidak satu seperti kemarin. Sementara yang menentukan mau pakai SQL yang mana kan controller, bukan model kan ya, controller. Makanya di controller ini butuh parameter yang mengarahkan ke key yang mana gitu. Dari parameter key yang mana ini akan dilempar ke sini, akan dilempar ke parameternya select ini gitu. Dari select ini akan dibaca ke sini gitu kan, karena SQL ini ngambil dari template. Kalau isinya ini key 1 berarti ini juga akan berisi key 1, nyampe sini maka akan berisi key 1 juga gitu kan teman-teman kan ya. Nah, setelah key 1 ini nyampe di sini, maka string kita akan bernilai ini, select bintang from tbl where dan seterusnya ini tuh. Nah, kemudian dari sini belum selesai kan, target kita bagaimana kurung kurawal W1, kurung kurawal tutup ini dan W2 ini akan tergantikan dari nilai yang dikirim dari controller seperti ini. Ini loh target kita teman-teman ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Jadi nilai yang akan merubah nilai template ini kita definisikan di sini di variabel di controller ini. Nanti variabel di controller ini akan di passing atau dikirimkan ke metode select di kelas model. Berarti kan ini where-nya ini kita kirim di sini ya kan. Nah, sementara nanti akan nyampe ke sini juga gitu. Nah, atas dasar parameter ini, nilainya ini, maka baru nanti kita akan berubah nilai yang ada di sini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang fokus di kelas model. Oh, ini sudah saya terangkan tadi ya. Jadi setelah ini di include, ini dibaca sesuai key, kemudian nilai awal dari str kan ini ya kan, nilai awal dari str kan ini ya, sama persis seperti template-nya kan ya. Oke, bisa dipahami kan ya sampai sini. Terus kita lanjutkan. Nah, setelah
setelah nilai dari template-nya ini sudah kita ambil di string, di variabel lokal di sini, kemudian kita bisa melakukan perulangan atau looping. Ini langkah yang ketiga ya, kita lakukan perulangan. Itu yang diulang apa? Yang diulang ya ini, yang diulang ya nilai yang ada di sini. Di sini ada 20 sama Susi, ini kan berarti array-nya ada 2 ini. Nah ini kita looping sebanyak 2 kali gitu. Baru di dalam looping tadi kita cocokkan ya, kita cocokkan polanya dengan string yang akan mau kita baca gitu. Nah kemudian break match, fungsi break match yang ada di PHP ini parameternya ada 3. Yang pertama adalah polanya yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian ini parameter yang kedua adalah huruf atau string yang akan kita baca, yang akan kita cocokkan gitu kan. Tadi yang akan kita cocokkan kan ini str ini, atau nilai awalnya adalah ini gitu. Ini yang akan kita cocokkan. Kemudian parameter yang ketiga adalah match. Match-nya ini adalah hasil dari pencocokannya. Jadi hasilnya tersimpan di sini. Kalau cocok nggak cocok ya berarti nanti akan tersimpan di sini gitu ya. Nah, kurang lebih alurnya begini. Di perulangan yang pertama, karena di sini ada kurung kurawal gitu kan sesuai dengan pola, maka variabel match di sini ya. Variabel match ini dia akan menghasilkan sebuah data yang berupa array. Ada dua elemen array yang nanti akan disimpan atau akan ditampung. Array yang pertama berisi ini pola yang cocok beserta nilainya. Jadi ini isinya adalah kurung kurawal W1 kurung kurawal tutup itu. Nah kemudian elemen yang ke satu atau data yang kedua, berarti elemen yang ke satu itu akan berisi yang di dalamnya kurung kurawal atau W1 saja itu. Nah sementara di sisi lain ketika kita melakukan for each where as ini bulat val ini, nilai dari value dari looping ini sama dengan 20 dari mana? Nah ini tadi yang kita kirim 20 di sini ya kan, nilainya 20 kan berarti value-nya di looping yang pertama. Nah kemudian ketika match-nya kita sudah dapat, terus value ini juga kita sudah dapat angkanya, maka langkah selanjutnya adalah stringnya kita replace. Jadi nilai awal string yang semula seperti ini itu kita replace gitu. Yang W1 ini kita replace dengan 20 gitu kan. Ini loh saya gambarkan ya. Nilai W1 atau kurung kurawal W1 kurung kurawal lagi kita replace dengan 20 gitu. Makanya string selanjutnya tidak lagi bernilai ini, tetapi bernilai ini select bintang from TPL where A like petik 20% petik gitu, and B like ini masih B2 ya. Ini pas looping yang pertama. Nah dengan logika yang sama, ketika loopingnya beralih ke looping yang kedua atau perulangan yang kedua ya kan, karena ini datanya ada 2 berarti di looping 2 kali, maka perulangan yang kedua sama ini teman-teman ya, match-nya akan ketemu yang ke-0 itu berisi W2 kurung kurawal W2 kurung kurawal gitu ya, value-nya berisi Susi, maka string yang terakhir kita dapatkan adalah seperti ini. Yang di replace adalah yang W2 ini gitu ya. W2 di replace jadi Susi gitu. W1 nya bagaimana? W1 nya kan sudah dirubah di looping yang pertama ya kan. Nah di looping yang kedua ya tinggal
ini aja, yang kurung berawal W2 kurung berawal tutup diganti dengan susi. Itu aja sih teman-teman ya, alur logikanya seperti itu. Oke, sampai sini konsepnya bisa dipahami ya. Ya sudah, kita sekarang langsung ke coding. Soalnya kalau nggak coding ini nggak seru ya teman-teman ya. Oke, ini coding kita yang kemarin. Ini bagian controller. Di bagian controller ini mengakses ke model. Nah, mengakses ke sini. Akses ke model ini kan yang kemarin kan. Kemudian di controller ini di controller di method select di method index. Di method index ini dia mengeksekusi metode select. Yang dieksekusi berarti kan ini yang kemarin, sampai bisa menghasilkan tampilan seperti ini kan. Ini data yang diambil dari model. Oke, ini yang kemarin. Nah, untuk yang sekarang tadi, langkah yang pertama adalah kita tambahkan sebuah template SQL gitu ya, yang nanti akan dibaca oleh model gitu. Oke, lanjut. Berarti kita menambahkan sebuah file di sini, file baru ya. Kita kasih nama sql.php. Oke, sudah ada di sini. Kita minimize saja. Sini kita geser ya. Oke, fokus dulu di kelas SQL. Bukan kelas ya. SQL itu bukan kelas, jadi dia hanya kumpulan dari SQL, jadi nggak perlu kelas. Kita awali dengan tab pembuka PHP dan penutupnya sekalian, biar nggak lupa ya. Terus kita definisikan sebuah variabel, tipenya array kayak gini. Kemudian kita definisikan ini kumpulan array-nya. Katakanlah ini kita kasih key, elemen key-nya adalah key 1 misalkan ya. Ya gak harus key 1 juga sih, bebas. Mau K1 boleh, mau S1 juga boleh, terserah ya. Terus ini sama dengan ketik 2 kali, jangan lupa titik koma untuk meminimalkan error program ya, error penulisan program. Baru di dalamnya ini kita definisikan SQL-nya. Misalkan select name, nama from tbl mahasiswa. Ini yang pertama ya. Nah, terus kita definisikan tiga transaksi SQL ya. Yang kedua, misalkan gini, saya pengen data yang tampil itu yang name tertentu, berarti kan tambah where ya. Biar enak, tak taruh di bawah. Saya pengen yang saya tampilkan adalah name tertentu, berarti where name sama dengan petik gini kan, petik 1 ini ya, petik satu kan. Ini biar teman-teman nggak bingung, ini saya kasih spasi gitu ya, biar tahu bedanya petik 1 dan mana yang petik 2. Ini petik 1 ini masuk dalam SQL gitu kan. Kalau yang petik 2 ini kan akhir dari string gitu ya teman-teman ya. Terus name-nya ini saya pengen nilainya itu bisa berubah ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh controller. Berarti ini saya kasih kurung berawal buka tutup ya. Terus dalamnya saya kasih nilai W gitu. Yang enggak W ya enggak apa-apa sih, ini dikasih X gini ya boleh lah. Nah, tadi kan sembarang huruf dan angka kan ya, sembarang karakter, tidak harus W. Oke, ini key yang kedua.
bikin lagi satu key lagi. Ini SQL yang ketiga, tetap select name nama, cuma ini parameternya lebih dari satu. Setelah misalkan saya pakai like gitu ya, name-nya like, saya pengennya itu yang depannya karakter tertentu, misalkan yang depannya 20 saja misalkan. Berarti kan ini di belakangnya ini kan dikasih persen ya, di belakangnya kurung berawal ya dikasih persen, karena saya pengen yang depannya ini jangan X lah, ini saya ganti W misalkan W1 ya. Terus parameter lagi N nama misalkan ya, like petik. Nah begini, ini kasih kurung berawal dulu. Di depannya nama ini saya pengen jadi gini, nama itu yang pengen saya cari itu yang tengah-tengahnya. Misalkan saya pengen nyari mahasiswa yang namanya itu tengah-tengahnya ada kata-kata Susi misalkan. Berarti kan ini di depan ini kasih persen, di belakangnya ini kasih persen, ini kan. Nah baru di tengah-tengahnya ini kasih nilai B2 misalkan kayak gini. Berarti yang kita ubah ini kan ya. Nah gitu nanti yang kurung berawal buka, B2 kurung berawal untuk persennya nggak saya ubah gitu ya, persennya itu masuk dalam template gitu ya, kira-kira teman-teman ya. Oke, ini jangan lupa disimpan, Ctrl S dulu ya. Terus kemudian kita ke bagian apa dulu nih, model dulu atau controller dulu? Model dulu ya. Oke, berarti yang perlu kita modifikasi adalah di kelas model di metode select ini. Tadi di teori di select ini perlu penambahan parameter ya. Parameter yang pertama adalah key ya kan, parameter yang kedua adalah where kan. Key ini untuk menuju ke SQL yang mana, berarti menuju ke sini atau ke sini gitu kan. Terus where-nya itu untuk merubah nilai template SQL-nya, jadi mau merubah yang ini atau merubah yang ini atau yang ini kan gitu. Itu kita tabung di where gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah karena kita masih nyoba dulu, ini lebih baik yang kemarin ini kita remark dulu ya, jangan kita eksekusi dulu. Nanti kalau kita eksekusi kan nyampur antara bagian eksekusi yang kemarin sama yang kita nyoba nanti. Kalau ada error nanti kita bingung gitu ya, karena kita belum tahu bisa nggak baca template SQL-nya. Kalau bisa baca template SQL-nya itu belum pasti bisa atau enggak, terus tahu-tahu kita menjalankan ini nanti malah bingung sendiri gitu ya. Ya biarkan aja lah di remark. Nanti kalau ini sudah benar baru remarknya kita buka gitu ya. Oke, lanjut. Tadi di teori sudah saya sampaikan bahwa template-nya ini yang SQL ini kan yang ini ya, yang ini kan yang membaca kan model, dibaca di bagian model. Makanya di sini perlu kita tambahkan include gitu kan, include dari SQL titik PHP, jangan lupa titik koma ya. Kemudian setelah include kita definisikan sebuah variabel ya, katakanlah str gitu. Variabel ini untuk menampung transaksi SQL yang akan kita baca dari template tadi. Ini kita isi
variabel ini, SQL ini ya. Kita isi variabel SQL ini. Berarti SQL yang mana? Gitu kan? SQL yang ke key. Gitu. Berarti ini kita definisikan key. Nah, gitu kan? Nah, berarti sampai di sini kita bisa mendapatkan nilai awal dari template SQL. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk ngetes boleh lah kita echo ya. Kita echo str-nya. STR. Jangan lupa titik koma ya. Sementara itu dulu, ini kita simpan. Terus untuk testing kita definisikan di controller kan ya. Oke, kita coba fokus ke controller dulu lah. Ini kita geser sebentar. Nah, sama di controller kita definisikan ini kan yang kemarin kan ya. Ini biar nggak ganggu, sama lah kita remark dulu. Ini kita remark sampai di ini. Gitu ya. Terus tadi di select ada 2 parameter ini. Nah, ini kita eksekusi selectnya ya. Berarti MDL minus lebih besar select. Ini kan ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah key-nya, key yang keberapa. Ini key 1 misalkan gitu ya. Terus ada parameter lagi where nya berapa. Cuma kan ketika kita ngakses key 1 yang ini kan nggak ada parameternya ya. Nah, nggak ada parameternya kan. Ini kan berarti sampai di deadline mahasiswa saja tanpa where. Yang lain pakai gitu. Ini where-nya gimana nih enaknya ini? Where-nya gimana? Where-nya bisa kita definisikan di sini. Ini bisa kita definisikan array kosong gini aja. Ini ya. Atau ini, atau cara yang kedua, array kosongnya kita defaultkan di sini. Kita defaultkan di sini. Di model ini ya. Ini array kosongnya bisa kita definisikan di sini. Ya, ini. Berarti kalau array kosongnya kita definisikan di sini, berarti yang di controller ini boleh diisi boleh enggak gitu, boleh diisi boleh enggak, ini ya bisa. Nah, ini itu sampai di key saja. Kalau key kan wajib diisi ya, cuma where-nya ini yang bisa diisi bisa enggak. Jadi ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa memberikan nilai default di sini di metode select-nya ini, atau bisa memberikan nilai kosong di sini. Kalau ini sih kita defaultkan saja di sini ya. Jadi jaga-jaga kalau misalkan memang SQL itu butuh where. Jadi ya, ini jangan lupa disimpan. Terus kita tes. Nah, kita tes bener nggak metode select kita tadi bisa menampilkan SQL yang ada di template ya. Oke, kita buka browser. Ini yang kemarin ya, indeks yang kemarin. Kita bikin tab baru aja biar tahu bedanya nanti ya. Kita eksekusi berarti apa? Localhost /mpc1 /controller 1 /index. Kan apa nih? Maaf. Di depannya ini kan harus ada index.php kan ya. Index.php /controller 1 baru index. Enter. Nah, ini sudah muncul
nilai awal dari transaksi SQL-nya. Ini ngambil dari I1 gitu kan. Oke. Lanjut ke coding ya. Ini kalau I1. Kalau I2 atau I3 ya saya kira sama lah ya. Oke. Sekarang kalau misalkan kita langsung ambil Q3. Nah, Q3 kayak begini. Q3 ya. Kalau Q3 kan berarti harus ada where-nya kan ya. Jadi where-nya kan di sini ada dua nih. Q3 kan. Ada ini sama ada ini kan ya. Ada dua nilai where. Oke lah, berarti karena ini butuh where, berarti kita definisikan nilai where-nya. Ini kita buat array. Terus yang pertama kita isi name-nya yang depannya 20 seperti gini. Terus nilai yang kedua saya pengen menampilkan mahasiswa yang ada kata-kata Susi. Nah, misalkan gini gitu ya. Terus jangan lupa ini where-nya kita kirimkan ke model gitu kan. Berarti parameternya kita tambahin tadi. Yang semula parameternya 1, sekarang ketambahan where. Gitu ya. Jangan lupa disimpan. Nah, setelah itu kita konsentrasi ke model. Kembali lagi ya. Bolak-balik gak apa-apa ya. Ya memang begini nih. Kalau coding ya pasti harus bolak-balik. Nah, model mana controller harus bolak-balik. Oke, kita konsen ke sini. Sampai di sini nilai awal kita sudah dapat. Itu. Kita sudah dapatkan nilai awalnya. Nah, kemudian proses yang kedua kan tadi ada perulangan, ada looping gitu kan. Nah, di dalam looping baru kita definisikan regular expression-nya. Oke, kita awali dengan looping for each ya. Jangan lupa kurung berawal buka dan tutupnya kan. Yang kita looping apa? Yang kita looping adalah where-nya kan ya, nilai atau parameter yang di sini tadi yang kita looping kan. Terus dari array tadi mau kita ambil value-nya kan, berarti kan as file gitu aja ya. Jadi nanti yang kita ambil adalah value. Oke, sampai di situ. Kemudian kita lanjut dengan mengeksekusi fungsi dari break match kan. Jadi break ya, break match. Tadi break match ada 3 parameter yang harus kita isi. Yang pertama adalah pattern-nya. Ini kan. Kita kasih titik dulu. Yang kedua adalah subject string-nya yang mau kita baca. Yang mau kita baca itu kan tadi apa? str kan ya. Ini yang mau kita baca. Kemudian parameter yang ketiga itu adalah matches-nya atau hasil dari pencocokannya, hasil dari matching-nya gitu ya. Kita definisikan apa? Match gitu aja ya. Kita definisikan itu. Jangan lupa titik koma. Polanya bisa langsung kita tentukan di sini. Polanya tadi diawali pipeline, terus diakhiri pipeline juga S, kan? Nah, di dalamnya pipeline baru kita cari yang ada kurung berawal buka tutupnya, berarti kurung berawal buka tutup, ini kan? Nah, di dalam kurung berawal buka tutup itu yang kita cocokkan adalah sembarang huruf dan karakter. Itu berarti kurung biasa gini, ketik
plus tanda tanya kurung biasa tutup gitu ya, tutup kayak gitu. Oke, break match-nya sudah, itu aja sih sebenarnya. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah ketika nilai match-nya itu ketemu, berarti pola yang dibaca itu ada, maka string awal tadi kita replace atau kita rubah gitu kan, pakai perintah apa? str replace, itu aja kan. Nah str replace ini ada 3 parameter juga ya, beberapa parameter, ada 4 parameter tapi yang satu opsional ya, yang wajib ada 3. Yang pertama adalah karakter atau sesuatu yang dicari, gitu. Sesuatu yang dicari tadi kan kita simpan di ini match yang ke 0, ke 0 gitu kan. Tadi yang ketik bukan ketik, apa namanya, kurung kurawal buka, kemudian sembarang huruf dan karakter, kurung kurawal tutup, kan tersimpan di match yang ke 0 gitu kan. Ini yang mau kita replace gitu. Kemudian parameter yang kedua adalah nilai baru atau ya value baru yang digunakan untuk merubah. Nilai baru itu kan tersimpan atau terdefinisikan di variabel ini tadi, value ini tadi kan, itu variabel value tadi, nilai barunya. Nah kemudian parameter yang terakhir adalah string yang mau kita rubah yang mana, gitu kan. String yang kita rubah adalah str ya, str yang ini tadi yang mau kita rubah gitu. Kemudian str replace ini bentuknya function, jadi dia setelah nilainya dirubah itu maka dia harus disimpan di variabel yang baru gitu kan. Nah daripada kita mendefinisikan banyak variabel, mendingan nilai perubahannya itu kita simpan di nilai yang awal tadi, di nilai ini. Jadi logikanya ini setelah kita rubah, str ini setelah kita rubah, kita simpan lagi atau kita tumpukkan ke nilai awal variabel tadi, nilai variabel awal tadi gitu ya. Nah gitu aja kurang lebih logikanya ya. Ini jangan lupa titik koma, atau biar kita tahu prosesnya, bolehlah kita kita tampilkan nilai str-nya di sini. Katakanlah dalamnya looping ini ya, kita echo str ini juga boleh itu. Nah biar nanti ada jaraknya, biar enggak lurus gitu, ini kita tambahi br juga boleh, jadi plus ini ya, br break, berarti nanti akan turun ke bawah. Terus ini juga sama, ini biar turun kita kasih br juga. Ini itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Coba kita tes. Nah ini dia, sudah muncul 3 kali echo gitu. Echo yang pertama ini nilai awal tadi, di atasnya looping ya. Ini masih kita lihat ada W1, masih ada W2 juga. Nah looping yang kedua kita sudah mendapatkan ini, W1 nya sudah berubah ya kan. Ini looping yang pertama ya, looping yang pertama nilai ini W1 nya sudah berubah
sementara yang W2 belum berubah kan. Nah baru di looping yang kedua kita dapatkan ini juga sudah berubah, jadi berubah di atas tadi. Nah sementara W2 nya sudah berubah gitu. Nah, ini aja sih dengan tiga kali proses ini nilai awal kita ambil, ini looping yang pertama, ini looping yang kedua atau perulangan yang kedua, maka query-nya sudah berubah seperti ini gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kita balik ke coding. Nah kita sudah mendapatkan query seperti itu. Terus saya kasih gambaran ini, misalkan coba kita balik lagi ke controller ya sebentar ya. Misal kita kembali ke key yang satu, yang pertama ya, ini saya ganti key 1 ya, terus ini where-nya saya hapus dulu. Nah kita coba, kan dia kan nggak key 1 tadi kan nggak butuh where kan ya. Ini kita simpan. Nah, terus kita tes di browser apa yang terjadi. Muncul ya, muncul, tapi loopingnya tidak dijalankan gitu, karena where-nya kosong. Atau mungkin ada kasus yang kedua gini, kita salah logika, misalkan kita maunya ke key 3 tapi ini salah ketik key 1 misalkan ya. Berarti ini where-nya saya isi, tapi query-nya ini salah alamat karena salah ketik gitu kan, wajar kan, yang namanya programmer salah ketik ya. Ini kita maunya ke sini tapi kita salah ketik ke sini misalkan ya, berarti kan nggak ada pola yang cocok kan gitu. Saya save dulu ya, kita tes. Nah ini dia, muncul error seperti ini. Ini nilai awal sudah bisa kita ambil. Nah pas looping yang pertama atau perulangan yang pertama kita ketemu error ini, undefined offset 0 online 24 gitu ya. Berarti di baris 24 ada kesalahan, tidak bisa mendefinisikan offset yang ke 0 dari sebuah array gitu kan. Kemudian ada notice lagi sama baris yang sama juga, berarti errornya di model ini ya kan, errornya di model. Oke, kita balik ke sini. Nah berarti errornya di baris 24, berarti yang ini ya, yang str replace tadi. Nah ini loh penyakitnya, match yang ke 0 ini nggak ketemu gitu ya, karena memang query-nya kan nggak ada kurung kurawalnya kan ya. Sementara kita memaksakan diri match yang ke 0 ini harus ada, makanya muncul undefined tadi gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya sebelum ini di replace, belum diganti gitu ya, ya ini yang bagian break match ini harus kita cek gitu, break match-nya bernilai benar atau salah, true atau false gitu. Yang dimaksud nilainya itu benar atau true itu ketika pola tadi ditemukan, pola yang kurung kurawal buka tutup tadi ditemukan. Nah kalau nggak ketemu, nggak ada pola kurung kurawal buka tutupnya gimana? Ya berarti dia false nilainya atau salah gitu. Nah makanya ini di depannya break match ini harus kita kasih kondisi gitu ya. Bisa kita tambahkan if, ini aja if, karena ini if maka di sini titik komanya dihapus ya, titik komanya dihapus, terus ini kurungnya kita tambahin, ini kurung penutupnya dari if
benar, maka kita bisa merubah atau mereplace dari string awal tadi. Itu kalau nilainya nggak berubah ya ngapain harus kita replace kan? Itu logikanya. Coba kita simpan dulu, simpan ya, terus kita tes browser jadinya seperti apa. Nah ini kalaupun kita mendefinisikan salah key sekalipun tetap gak error. Terus loopingnya ya sebanyak 2 kali juga. Ini nilai yang awal, ini looping yang pertama, ini looping yang kedua, tapi query-nya nggak berubah nih, dari sini sampai sini nggak berubah gitu ya teman-teman ya. Jadi nilai frag match-nya tadi ini bernilai false, makanya ini tidak tidak diubah gitu. Oke, kita tes lagi. Kalau misalkan ini key-nya pakai key 2, terus nilai where-nya tetap 2 lah misalkan ya, apa yang terjadi? Kita simpan dulu, ada error enggak? Tes ya. Nah ini nilai awal ya kan, nilai awal, ini looping yang pertama yang ini, terus ini looping yang kedua. Nah nilai looping yang pertama sampai yang kedua ini nggak ada perubahan apa-apa gitu, walaupun loopingnya 2 kali gitu ya teman-teman ya. Oke, balik ke coding lagi. Jadi kita gonta-ganti key sudah bisa, walaupun where-nya ini tidak sama dengan nilai key, tetap nilai SQL yang ke key ini nggak ada perubahan gitu ya, bukan nggak ada perubahan, nggak ada error gitu. Yang ketiga tadi sudah gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah bisa merubah template SQL menggunakan frag match gitu kan. Oke, kita fokus ke model kan ya. Nah kata kuncinya berarti kita pakai frag match tadi sama str replace. Itu sudah, dengan menggunakan 2 itu kita sudah bisa membuat template SQL kita itu dinamis. Nah sekarang kita coba ke mengakses database yang sebenarnya. Ini berarti remarknya kita buka gitu kan. Ini tutup remarknya juga kita hapus. Terus echo-nya ini kan nggak perlu ya, yang ini kan nggak perlu kan ya, nggak perlu lah, kita hapus saja. Di echo-nya ini juga kita hapus yang ini. Nah terus ini apalagi yang kita buka? Nah ini dia, yang bagian query ini kan yang kemarin masih ini ya, masih kesini kan, masih string yang paten gini ya, yang tidak dinamis. Nah sekarang ini kita sesuaikan dengan ini tadi, kita sesuaikan dengan str ini gitu kan, dengan string yang sudah kita baca tadi polanya. Makanya di sini kita hapus ini kan, kita hapus query-nya, kemudian kita ganti dengan str ya kan. Ini kita ambil dari sini gitu. Sementara ini nilai awalnya adalah ini gitu kan. Ini sudah ambil string yang sudah matang tadi. Oke, sampai sini sudah. Berarti kita fokus ke controller. Sampai lagi ini ceritanya. Nah, kita fokus ke controller. Tadi ini kita remark ini kita buka lagi remarknya. Terus ini penutupnya remark juga kita hapus. Nah ini ya,
kemarin sebelum kita definisikan ini kan kita sudah mendefinisikan select di sini kan ya. Hasilnya select ini kita simpan ke ke tabel mahasiswa, ke array mahasiswa gitu kan. Hanya saja sini kita tinggal nambah aja, kita tinggal nambah key-nya mau PSQL yang mana sama where-nya gitu. Dan key-nya ini bisa kita isi sembarang. Kalau misalkan kita mau seperti query yang kemarin berarti apa? Key 1 kan ya, key 1 itu. Nah ini select yang ini kita nggak pakai, tadi kan kita hanya untuk ngetes saja. Kalau where-nya bolehlah kita pakai. Nah ini terus apalagi nih, karena where-nya untuk key 1 itu kita nggak butuh, berarti ini boleh diisi boleh enggak ya, ini boleh diisi boleh enggak gitu. Coba kalau misalkan ini kita isi aja lah, biarkan aja, ini saya simpan ya, biarkan gini aja, terjadi error apa enggak. Coba kita tes di browser. Nah muncul, nggak ada error, data bisa tampil, 5 data bisa kita tampilkan ini kan. Oke, sama dengan yang awal tadi kan. Nah sama persis, ini yang program yang kemarin, ini program yang sekarang itu. Coba kita tes lagi, misalkan saya pengen menampilkan key yang kedua, jadi ini saya ganti yang kedua ya. Kemudian saya pengen name-nya ini yang saya tampilkan adalah 20001 kan. Untuk variabel nama kan kita nggak pakai ya. Nah, tadi di mana di key 2 yang SQL ini kan kita hanya sampai ini, sampai where name sama dengan ini X ini, yang ke belakangnya kan nggak ada. Jadi kan kita cuma butuh satu parameter kan ya. Oke. Jadi ini aja. Coba kita simpan, tes di sini. Tuh ini data yang muncul dengan nama saya gitu ya, karena yang kita tampilkan name sekian gitu, yang lain tidak muncul. Oke, kita lanjut lagi untuk tes. Misalkan saya pengen key yang ketiga, jadi ini saya ganti ini 3. Kemudian tadi parameter where-nya kan ada 2 kan ya, ada 2. Where yang ini name like ini sama nama like ini gitu kan, berarti where-nya ada 2. Coba saya pengen menampilkan name yang depannya 20 ya kan, ini aja. Kemudian nama mahasiswa yang pengen saya cari itu yang namanya Susi, yang Susi, yang nama tengahnya Susi, simpan ya. Oke, depannya 20 dan mahasiswa yang nama tengahnya Susi. Coba saya tes. Nah ini muncul 2, Budi Susilo sama Susilowati ya kan, ada dua nama yang mengandung Susi. Di Susilo juga masuk ya. Gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Kemudian PR kita di model masih banyak ya, ini baru kita mengembangkan select yang dinamis tadi. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini, kita sudah menyediakan sebuah metode insert, tapi belum ada programnya ya, masih kosong gitu. Nah, di video yang ke-8 nanti saya akan fokus untuk membahas bagaimana sebuah
metode insert tapi bisa dinamis gitu. Kita bisa mengisikan ke tabel-tabel tertentu, atau bisa jadi kita menyimpan data baru itu sekali insert itu lebih dari satu gitu ya. Baik, itu teman-teman, video 7 ini saya kira sudah selesai. Kita lanjutkan ke video yang 8. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.